Hari ini saya dapat bagian lagi untuk sharing firman Tuhan. Tadi kita bukan kebetulan tadi Adi membawa lagu tentang Yesusku rayakan kemenanganmu. Kalau diperhatikan kata-katanya sungguh-sungguh, Yesus kurayakan kemenanganmu. Kemenangan siapa saudara? Kemenangan Tuhan, tapi diberikan bagi kita. Ya, itu luar biasa lagunya ya. Kalau diperhatikan sungguh-sungguh, yang menang itu Tuhan dan Dia memberikannya kepada kita. Kemerdekaan sudah diberikan bagi kita. Ya, jadi Tuhan itu Dia yang berperang dan Dia bawa pulang kemenangannya buat saudara. Maka kita disebut sebagai orang yang lebih dari pemenang. Karena kita tinggal terima kemenangan itu. Ya, kemenangannya Tuhan yang kerjakan, tapi kita yang menerimanya. Kita patut bersyukur saudara. Kita nggak mungkin ada di sini menikmati sukacita bersama dengan Tuhan, bahkan nanti akan menerima hidup kekal kalau nggak ada seseorang yang sudah berperang memberikan nyawanya buat kita semua. Nggak mungkin itu saudara. Saudara bersyukur. Hidup kita nanti di kekekalan sudah dijamin Tuhan. Saudara hidup di sana. Saudara nggak akan mati kekal, nggak akan tersiksa di neraka selama-lamanya, tapi saudara hidup di sorga bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saya senang tadi lagu Yesus kurayakan kemenanganmu, karena hari ini saya ingin bicara tentang kemenangan oleh pahlawan. Jadi kemarin saya bilang sama anak saya mama besok bawa firman Tuhan, bawa apa ya kira-kira Dek? Loh itu tanggal 10 November mah, hari pahlawan. Bawa tentang pahlawan. Jadi saya bawa tentang pahlawan perang ya hari ini ya. Kita akan buka di Keluaran 15. Kita baca satu perikop ini aja ya, panjang ya, sampai ayat 21 deh. Sampai ayat 21 biar kita melihat bagaimana Tuhan melakukan karyanya ya, bertindak. Dia yang bertindak bagi kita ya. Nyanyian Musa dan Israel, Keluaran 15 ayat 1 sampai 21 saya akan bacakan. Agak panjang tapi saudara bisa menikmati kata-kata firman Tuhan ini dan amini itu juga Tuhan kerjakan dalam hidup kita ya. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Nah, ini ayat 3-nya. Tuhan itu pahlawan perang ya. Tuhan itulah namanya. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka seperti tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan engkau. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu sampai umatmu menyeberang. Ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan di tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ya sampai situ aja ya. Ayat 18 saja. Ini adalah nyanyian bangsa Israel ketika
keluar dari tanah Mesir dan selamat dari kejaran tentara Firaun melewati laut Teberau itu ya. Jadi mereka menyanyikan ini dan dikatakan di ayat 3 tadi, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jadi kalau kita kemarin memperingati Hari Pahlawan, pahlawan itu kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani, orang yang berkorban demi orang lain tanpa pamrih dan melakukan perubahan kepada yang lebih baik. Itu definisi pahlawan. Jadi dulu bangsa kita dijajah, tapi karena jasa pahlawan-pahlawan kita ya, dan terutama karena Tuhan nih kita bisa menikmati kemerdekaan ya. Orang yang berjuang untuk orang lain itu pahlawan, yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya. Itu definisi pahlawan. Jadi sebenarnya memang kalau dilihat semua manusia tuh butuh sosok pahlawan di hidupnya. Sampai kalau kita lihat dongeng-dongeng, cerita-cerita Marvel, Disney ya, DC itu ceritanya tentang pahlawan-pahlawan semua ya. Ada Superman, Iron Man, siapa lagi? Kapten Amerika, ya. Manusia itu merindukan ada seseorang yang luar biasa menolongnya keluar dari masalahnya. Bahkan cerita-cerita yang melo seperti Snow White ya, dia tertidur ya, terus bukan Snow White ceritanya apa ya? Oh dia diracun ya. Terus ada pangeran yang datang ya. Putri tidur juga begitu, merindukan seseorang yang datang menolong kita. Cinderella, ya kan? Semua manusia merindukan pahlawan dalam hidupnya. Karena semua manusia punya apa? Masalah. Ya, kita semua punya masalah. Dan kita ingin ada seseorang yang melepaskan kita dari segala permasalahan itu. Dan itu disebut sebagai pahlawan dalam hidup kita. Mungkin kita di dalam hidup sehari-hari juga punya pahlawan-pahlawan kecil. Mama kita, papa kita mungkin ya, adik kita mungkin yang selalu dukung kita. Tapi selain semuanya itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan punya pahlawan yang sangat hebat ya, yang gak ada tandingannya. Siapa saudara? Yesus Kristus. Gak ada tandingannya, saya gak ada lawan, gak ada lawannya. Pahlawan-pahlawan hero itu punya kelemahan ya, kayak Superman tuh punya takut sama Krypton gitu ya. Apalagi kalau punya sesuatu kelemahan yang bisa membuat dia dikalahkan. Terus apalagi kadang-kadang bisa salah, ya enggak. Terus enggak selalu bisa menolong karena terbatas. Jadi pahlawan-pahlawan itu meskipun digambarkan super, tapi mereka punya keterbatasan. Apalagi pahlawan-pahlawan manusia biasa gitu ya, pasti punya kelemahan. Tapi Tuhan kita, dia tanpa kesalahan, enggak bisa salah dia saudara. Enggak punya ketakutan, ya, selalu ada bagi kita. Enggak punya dosa bahkan, ya. Dia enggak pernah terlibat masalah, enggak ada dalam bahaya. Ya mungkin kalau pahlawan itu nanti diancam istrinya, diancam suaminya, anak-anaknya, bisa masuk ke dalam jebakan-jebakan musuh. Tapi Tuhan kita tidak punya sisi untuk bisa dikalahkan, enggak ada kelemahan sedikit pun. Ya, dan Alkitab menggambarkan Tuhan kita itu pahlawan. Ya, kalau kita baca di ayat lain untuk menunjukkan bahwa memang Tuhan kita disebut pahlawan, Yesaya 42 ayat 13, coba kita lihat di seluruh perjanjian lama, Tuhan itu disebut memang pahlawan ya. Yesaya 42 ayat 13, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur, ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Lalu Yeremia 20 ayat 11, kita lihat beberapa. Yeremia 20 ayat 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan ya. Zefanya 3 ayat 17, satu lagi. Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi saudara, kalau kita baca definisi tadi, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pejuang yang gagah berani yang berkorban bagi orang lain.
Saudara rasanya nggak perlu khawatir kalau kita punya pahlawan sehebat Yesus Kristus ya. Nggak perlu khawatir karena pahlawan kita tanpa tandingan. Nah kalau kita sekarang melihat tadi Keluaran 15 itu bicara tentang ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan Tuhan disebut pahlawan. Tapi kalau kita lihat sosok apa sih, wujud apa yang dilihat oleh bangsa Israel sehingga mereka melihat Tuhan itu ya membela mereka, melindungi mereka. Kalau di perjanjian baru kita melihat Yesus Kristus yang akhirnya mati bagi kita semua. Dalam perjanjian lama pun Tuhan juga menempatkan wujud atau sosok yang mendampingi bangsa Israel untuk selalu menang dalam peperangan. Coba kita lihat Keluaran 23 ayat 20 sampai 23. Keluaran 23. Ada sosoknya. Mungkin kita nggak selama ini kurang yang memperhatikan itu. Keluaran 23 ayat 20 sampai 23 saya bacakan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat, ya. Kita perhatikan, mengutus seorang apa saudara? Malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab pelanggaran tidak diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Ada malaikat. Tapi kalau kita lihat tadi ini malaikat khusus saudara. Ini bukan sembarang malaikat ya. Bukan malaikat yang statusnya sebagai tentara atau pasukan. Tapi kalau kita lihat tadi, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, jangan engkau mendurhaka kepadanya sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Loh, yang bisa mengampuni, yang bisa mengatakan dia berdosa tidak berdosa itu siapa saudara? Tuhan. Jadi ini adalah malaikat khusus. Kenapa khusus? Saudara, kalau kita sudah tahu bahwa kita punya Allah yang Tritunggal ya. Satu hakikat, tiga pribadi. Kalau di perjanjian baru kita lihat jelas ya, Bapa, Yesus dan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kalau di perjanjian lama, di mana Tritunggalnya? Saudara mungkin agak bingung, nggak ada, kayaknya nggak ada, cuma ada Bapa, Roh Kudus. Di mana Sang Anak itu, Sang Firman itu? Dia juga ada saudara. Dan itu adalah malaikat Tuhan yang tadi kita baca. Jadi preeksistensi Yesus sebelum menjadi manusia, dia adalah malaikat Tuhan yang bukan saja mengawal mereka, tapi dia punya wewenang untuk mengampuni. Bahkan kalau kita baca di Kejadian waktu ketemu Hagar, dia berjanji memberkati dengan keturunan yang banyak. Itu malaikat mana saudara? Nggak ada malaikat yang bisa memberkati seorang dengan keturunan, itu hanya Tuhan. Coba kita lihat. Jadi malaikat itu adalah, coba kita lihat di Keluaran 3 ya. Ini contohnya ya. Kemunculan malaikat Tuhan yang khusus ini, atau disebut kalau saudara sering dengar Malak Yahweh. Saudara pernah dengar? Malak Yahweh ya. Inilah preeksistensi Yesus sebelum menjadi manusia. Ya, kita baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 4. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu kita lihat malaikat Tuhan, ya di sini dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Lalu di ayat keempat, malaikat Tuhan yang tadi dikatakan malaikat, dikatakan apa? Ketika dilihat siapa? Tuhan. Jadi malaikat tadi itu siapa sebenarnya? Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Jadi ini bukan malaikat biasa. Jadi kalau saudara melihat di Alkitab kita ada malaikat Tuhan, Tuhannya huruf besar semua itu ya.
Tuhan yang huruf besar semuanya itu terjemahan dari kata Yahweh. Ya, diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata Tuhan huruf besar semua. Jadi ini adalah malaikat Yahweh atau malak Yahweh. Dan kemunculannya ini adalah kemunculannya sebagai preeksistensinya Yesus sebagai malaikat sebelum dia sebagai manusia di Perjanjian Baru. Ya, Saudara ya, itu adalah malaikat Tuhan. Coba kita juga buka di, tadi saya baca Kejadian 16. Kejadian 16 itu contohnya ya Saudara. Kejadian 16. Ini ada banyak kemunculannya, tapi saya akan sebutkan beberapa saja. Kejadian 16 ayat, nanti dulu Saudara. Kejadian 16 ayat yang ke-13 ya. Ini ketika Hagar diusir sama Sarah ya, sama Sarah, dan dia sudah putus asa ya. Tapi Tuhan, malaikat Tuhan menjumpainya lalu berkata, dicoba kita mulai ayat yang ke-10. Coba kita buka dari ayat 10. Ini dikatakan lagi kata malaikat Tuhan. Tuhannya huruf besar semua. Jadi ini adalah malak Yahweh. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ini malaikat mana yang bisa memberikan keturunan begini banyak? Pasti Tuhan sendiri ya Saudara ya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu, seorang laki-laki yang melakukannya seperti keledai liar. Lalu ayat 13 langsung. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang, nah, kemudian Hagar menamakan apa? Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Apa El Roi artinya Saudara? Allah yang melihat ya Saudara. Puji Tuhan. Jadi tadi kita lihat bahwa malaikat Tuhan dengan Tuhan huruf besar itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri ya, firman yang akan nanti menjadi manusia, tapi dia terus menyertai kita dari awal penciptaan sampai selama-lamanya ya. Dia mengambil wujud sebagai seorang malaikat Tuhan ya. Dan malaikat inilah yang nantinya juga di Perjanjian Baru akan menjadi siapa Saudara? Mengambil rupa manusia. Jadi dia Allah mengambil rupa manusia, ditambahkan sifatnya, jadi ada sifat Allah dan sifat manusia, ada dua ditambahkan kepadanya, dan dia menjadi Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan kita semua. Kenapa selalu harus ada mengambil rupa sebagai malaikat sebelum Yesus menjadi Yesus? Karena memang Allah Bapa itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Coba kita buka di Yohanes 1 ayat 18. Jadi kalau ada penampakannya sebagai manusia, dia itu adalah Tuhan, karena dialah yang menjadi, coba kita baca Yohanes 1 ayat 18. Ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi Allah Bapa kita itu nggak bisa dilihat, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesuslah yang menyatakan Allah Bapa supaya manusia mengenal Bapa di surga lewat dirinya. Ya, itu. Jadi Saudara, kalau kita melihat bahwa dari tadi kita lihat di Perjanjian Lama, dari awal bangsa Israel dibentuk lalu masuk ke tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan, selama itu malak Yahweh itu menyertai mereka ya, sampai mereka nanti bisa menurunkan Mesias. Jadi harus dijaga. Kenapa? Karena mereka adalah pelaku daripada proyek keselamatan yang Tuhan sudah rencanakan dari awal dunia ini diciptakan. Jadi perlunya bangsa Israel dikawal oleh Tuhan terus adalah kenapa? Karena mereka nanti akan menjadi generasi yang menurunkan Mesias. Nah, sampai nanti di Perjanjian Baru, lalu malak Yahweh itu mengambil rupa menjadi seorang manusia. Coba kita lihat di Markus ya. Markus 1. Markus yang pasal yang pertama. Pelan-pelan ya Saudara, ini agak berat sedikit. Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Nah, di sini kita akan melihat malak Yahweh itu, malaikat itu adalah Yesus Kristus. Gimana kita melihatnya? Ya, nanti kita lihat sama-sama pelan-pelan ya. Markus 1 ayat 1 sampai 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah.
Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, ini berarti sudah dikutip oleh Markus satu nubuatan tentang kedatangan Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Berarti yang akan datang ini siapa? Tuhan. Atau dikatakan di ayat yang pertama tadi, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi yang datang ini nanti siapa? Anak Allah. Tapi kalau saudara lihat ke bawah ya, lihat ke bawah sedikit, itu ada catatan di bawahnya. Ayat 1 ya, ayat 3 ya, ayat 2 itu diambil dari Maleakhi 3 ayat 1. Kita buka Maleakhi 3 ayat 1. Lihat saja, Maleakhi 3 ayat 1. Ini kalau baca Alkitab sedikit-sedikit gini, lihat catatan di bawahnya, kita lihat apa sih yang dikutip sama Markus ini. Ternyata ada ayat 1 sampai 2 itu sebenarnya adalah gabungan dari Maleakhi 3 ayat 1, Yesaya 40 ayat 3 sama tadi itu Keluaran 23 tadi ya. Nah, kita lihat Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Siapa? Tuhan yang kamu cari itu. Siapa itu? Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapa yang datang itu sebenarnya tadinya? Malaikat perjanjian tapi disebut sebagai Tuhan. Ya, saudara bisa lihat di sini udah nyambung ya tadi. Malak Yahweh tadi itu ternyata adalah juga malaikat perjanjian. Kalau saudara kok disebut malaikat perjanjian, saudara bisa buka Hakim-Hakim 2 ayat 1, di mana malaikat Tuhan itu disebut sebagai malaikat perjanjian. Hakim-Hakim 2 ayat 1 ya. Nah, malaikat perjanjian itulah yang sesungguhnya yang akan datang, firman Tuhan semesta alam. Lihat, kita lihat proyeknya Tuhan ya, luar biasa ya. Dari awal dunia diciptakan, manusia jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan gak diam saja melihat kejatuhan manusia. Dia punya proyek untuk menyelamatkan, dan prosesnya itu panjang sekali. Jadi kalau saudara lihat Alkitab ini gak bisa saudara pisah-pisah sebenarnya. Ini suatu cerita yang menyambung sampai akhir. Ya, jadi kalau ada orang suka menyerang kita dengan satu bagian, mereka salah sebenarnya. Karena Alkitab kita ini adalah Alkitab yang sebuah cerita proyek keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi manusia. Ini proyek cintanya Tuhan sama manusia. Ya, jadi ini caranya Tuhan. Dia berperang dulu waktu dia di perjanjian lama, dia menyertai bangsa Israel. Kita sudah baca tadi Keluaran 15. Bagaimana bangsa Israel dibela oleh Tuhan. Yang berperang itu siapa? Sebenarnya iya, Tuhan lewat malaikat Tuhan tadi. Dia memberi kemenangan. Jadi kalau kita baca bangsa Israel itu menang lawan orang Amori, lawan orang Het, lawan begitu banyak manusia, itu sebenarnya bukan karena mereka hebat. Bukan saudara ya. Bukan karena mereka hebat, bukan mereka kuat, bukan karena mereka banyak. Tetapi kenapa? Karena Tuhannya yang berperang dengan mereka. Jadi pola itu juga yang sama seperti yang saudara hadapi sekarang. Saudara gak perlu khawatir, gak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan kita lah yang berperang ganti kita. Dia yang berperang karena dia adalah pahlawan kita. Tadi kita sudah melihat definisinya, itu pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya ya untuk membela kebenaran dan mengorbankan dirinya untuk orang lain. Dan pahlawan kita itu bukan pahlawan yang terbatas ya, yang punya kelemahan, bisa berbuat salah, tapi pahlawan kita itu pahlawan yang sempurna, yang bisa melakukan segala hal ya, dan sudah melakukannya segala hal, bahkan menyerahkan dirinya untuk kita semua. Jadi waktu perjanjian lama dia menyertai bangsa Israel untuk sampai kepada satu titik menurunkan siapa? Mesias, dan Mesias itu adalah Yesus, dan dia sendiri malak Yahweh itu yang mengambil rupa sebagai manusia dan akhirnya menyerahkan dirinya, bukan cuma untuk bangsa Israel tapi untuk siapa? Seisi dunia ini. Jadi proyeknya akhirnya bukan cuma untuk Israel, jadi dari satu bangsa, nah diturunkanlah satu Mesias, seorang Mesias, dan Mesias itu mengerjakan keselamatan untuk
Seluruh dunia. Ya, luar biasa banget Tuhan kita ya. Proyek keselamatan dengan menjaga satu bangsa supaya dia berhasil. Karena selama itu juga kita lihat bagaimana iblis berusaha menggagalkan proyek keselamatan. Kita lihat waktu Musa ya, berapa banyak bayi laki-laki dibuang. Kenapa? Supaya gagal rencana keselamatan Allah itu. Ya. Lalu waktu Yesus lahir, Herodes membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah. Ya, tapi ternyata Tuhan kita tidak bisa dihalangi, tidak bisa digagalkan. Dia adalah pahlawan kita yang sangat hebat. Tidak ada kesalahan, tidak ada kelemahan, tidak bisa berbuat salah, tidak bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena dia Allah yang jadi manusia. Jadi kalau saya pernah sampaikan, kita orang Kristen itu konsepnya konsep penebusan, saudara ya. Mungkin kalau orang-orang lain di agama lain gak ada konsep penebusan, tapi kita ini konsepnya penebusan. Kita berdosa dan hukumnya apa? Orang yang berdosa itu harus apa? Mati, harus terima hukumannya, dan upah dosa itu maut. Tapi karena ada proyek penebusannya Tuhan, maka ada seseorang yang menggantikan tempat kita untuk mati, menerima hukuman itu. Dan orang itu adalah Yesus. Tanpa dia menggantikan kita, kita semualah yang harus menerima hukuman itu. Tapi konsepnya dialah, ada orang yang menggantikan. Tapi syaratnya apa? Dia harus manusia, tapi dia juga harus orang yang tanpa dosa. Bagaimana caranya? Harus Allah sendiri. Karena manusia pasti berdosa. Jadi Tuhan turun, Allah turun mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Dia jadi manusia, tapi dia juga Allah. Karena Allah, dia gak pernah bisa berubah jadi manusia, tetap Allah. Dia menambahkan dalam sifat dirinya manusia dan bisa melakukan proyek keselamatan, yaitu apa? Menanggung dosa manusia. Hukuman yang tadinya harus milik kita ditanggungkan kepada dia. Kita punya pengganti. Ya, jadi pahlawan kita itu bukan saja berperang untuk kita, tapi menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya, puji Tuhan. Dan itu adalah satu anugerah buat kita semua, kasih karunia Tuhan. Dan gak semua orang bisa seperti itu. Saya tadi malam melayani ya, saya tentang melayani ibu hamil ya. Lalu saya bilang anak-anaknya di USG itu wanita, perempuan. Lalu saya bilang, tahu gak, perempuan itu kalau di Alkitab itu di Mazmur 144 disebut sebagai tiang penjuru, atau bahasa Inggrisnya itu cornerstone. Dan cornerstone itu siapa? Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Dia adalah kepala batu penjuru, chief cornerstone. Cornerstone itu batu penjuru itu kalau zaman dulu itu kalau orang bikin bangunan, batu itu diletakkan pertama-tama sebagai ukuran atau patokan kalau mau naruh batu-batu yang lain. Dia jadi apa? Role model, ukuran. Ya, ukuran awal dari batu-batu yang lain. Jadi nggak bisa, harus ngikutin batu itu. Dan banyak sekali orang-orang di dunia ini gak mau mengikuti batu itu. Kenapa? Gak mau mengikuti apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tapi kalau kita mau mengikuti seperti Tuhan Yesus cornerstone, maka kita akan menjadi menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib itu. Hidup yang kekal itu yang sudah dikerjakan oleh si batu penjuru itu di bagian kita, saudara. Ya. Tapi kalau enggak, udah pasti kita akan melawan si batu penjuru itu. Dan puji Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang menang, saudara. Kita baca Kolose 1 ayat 13. Apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi dulu kita semua ini ada di mana? Di mana kita, saudara? Kerajaan kegelapan, kuasa kegelapan yang menguasai. Pokoknya kalau saudara gak terima Tuhan Yesus, saudara ada di bawah kuasa kegelapan. Gak bisa ada di tengah-tengah. Gak Yesus, pokoknya gak dua-duanya lah. Ya, gak bisa, saudara. Kalau saudara gak ikut Yesus, ya berarti ikut kuasa kegelapan. Cuma ada 2 pilihannya. Tapi dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 18. Ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa tetap
yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia apa? Membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, saudara ini sudah menerima kemenangan. Siapa yang tadi yang menang? Tuhan, dan memberikannya kepada kita. Dia yang sudah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dan dia juga mengalahkan maut. Roma 6 ayat 9, saudara. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi Tuhan sudah menang atas dosa, atas iblis, atas kematian. Dan kita semua bebas dari itu, karena kita menerima kemenangan. Berarti nanti ya di masa yang akan datang kita baru bisa menikmati kehidupan kekal yang sudah Tuhan berikan. Enggak, saudara. Sekarang ini saudara bisa menerima apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Galatia 1 ayat 4, coba kita lihat. Sekarang, bukan cuma nanti tapi sekarang. Oh nanti berarti kita ya akan bebas dari penyakit kalau udah di sorga. Oh berarti nanti kita nggak mengalami susah, kekurangan tuh nanti di sorga. Tapi Alkitab kita mengatakan apa? Yang telah itu ada atasnya, kita baca ayat 4 aja. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang apa saudara? Sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi apa yang sudah Tuhan kerjakan, kelepasan dari maut, iblis dan dosa itu bukan saja saudara bisa nikmati nanti, bukan, tapi sekarang saja. Ya nanti saudara kita akan menerima hidup yang kekal, tapi sekarang ini saudara bisa lepas dari itu semua. Ya. Tapi kok kita masih susah ya saudara ya, masih sakit, masih kadang-kadang kekurangan. Saya baca seorang hamba Tuhan bilang secara de facto, secara de jure, secara hukum, saudara sudah terima semua itu. Kemenangan, kesehatan, kemakmuran, saudara sudah terima. Tapi secara de facto, saudara hidup di tengah apa? Dunia yang sudah jatuh. Banyak iblis berkeliaran untuk menjatuhkan kita, mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan bagian kita apa? Memeranginya, merebutnya itu. Coba kita lihat bangsa Israel. Waktu Tuhan menjanjikan kepada Yosua, kepada Musa, menjanjikan apa? Tanah Kanaan itu jadi milik mereka. Tapi udah jadi milik mereka belum waktu mereka masuk? Belum. Kenapa? Karena di situ masih dipenuhi dengan raksasa-raksasa, orang-orang Het, Amoris, tadi kita baca Girgasi. Kenapa? Supaya kita apa? Berperang. Ya. Dia yang melatih tangan kita untuk berperang. Ayatnya saya lupa di mana itu, saudara mungkin bisa temukan. Dialah yang melatih tangan kita untuk berperang. Jadi kalau Tuhan kita pahlawan, maka kita ini juga anak-anaknya adalah pahlawan. Yesus disebut anak Daud, kenapa? Karena Daud juga adalah seorang pahlawan. Kita lihat Daud tuh berperang untuk merebut banyak tanah orang Filistin menjadi bagian kerajaannya, dan dia menang. Itulah juga yang Tuhan harapkan bagi kita. Secara de jure, secara hukum, secara Tuhan melihat kemenangan bagian kita, kesehatan bagian kita, keberkatan, kelimpahan itu bagian kita. Tapi kalau kita hidup di dunia ini, dunia yang jatuh, masih banyak iblis di sekitar kita yang mencuri, membunuh dan membinasakan. Berarti tugas kita adalah berperang untuk mengalahkan iblis yang mau merebut milik yang sudah Tuhan berikan pada kita. Makanya dikatakan pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau mencuri itu berarti bukan miliknya. Milik siapa sebenarnya? Milik kita. Dan tugas kita adalah memerangi mereka itu semua untuk tidak berhasil merebut apa yang sudah jadi bagian kita. Kalau kita sakit, kita mempertahankan kesembuhan sudah Tuhan berikan. Ya, bukan berusaha untuk sembuh sebenarnya, merebut apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita yang berusaha ditarik oleh iblis, dicuri oleh iblis bagi kita. Puji Tuhan. Jadi kalau Tuhan kita adalah pahlawan, maka kita anak-anaknya juga adalah pahlawan. Dia sudah merebut, mengalahkan maut, dosa, ya, mengalahkan iblis, maka kita juga anak-anaknya adalah orang-orang yang pasti menang melawan itu semua. Caranya adalah menyertakan Tuhan dalam hidup kita, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bangsa Israel itu menang bukan karena dia kuat, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka banyak. Demikian juga kita. Kita ini menang melalui masalah-masalah hidup kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan ada bersama kita. Ya,
Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya percaya, saya berharap saudara, mungkin saudara lihat film-film Disney itu, wah hebat pahlawannya. Kita punya pahlawan yang lebih hebat ya. Mereka nggak bisa nolong kita kan ya. Kalau lihat Superman segala itu, bisa nggak nolong kita? Nggak bisa saudara ya. Yang bisa nolong kita cuma Tuhan Yesus. Panggil namanya. Siapa yang berseru pada namanya, dia akan diselamatkan. Itu janji Tuhan bagi kita. Panggil superhero kita, maka dia akan turun menyelamatkan kita. Saudara percaya? Puji Tuhan. Kita akan nyanyi lagu Ku Akan Menang. Kita pasti menang.